tahun 2003 dinyatakan kurikulum merupakan seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pengajar, serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Media pembelajaran akan berfungsi untuk memudahkan guru dan siswa dalam memahami materi pembelajaran yang dibahas. Proses pembelajaran merupakan interaksi komunikasi antara sumber belajar, guru dan siswa yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media. Guru bukan hanya untuk memiliki pengetahuan, keterampilan mengajar yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang dibutuhkannya. Dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, guru mendahulukan media pembelajaran. Perkembangan teknologi komunikasi digital pada saat ini berlangsung sangat cepat dan memberi pengaruh yang signifikan terhadap semua aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya bagaimana manusia melakukan aktivitas belajar. Dengan melakukan proses pembelajaran, seseorang akan memiliki ilmu, keterampilan, sikap yang diperlukan untuk menjalani kehidupan. Untuk itu, media adalah sarana proses belajar yang mampu meningkatkan hasil belajar siswa dan mengembangkan keaktifitasan guru dalam menyampaikan materi yang tidak harus menonton terhadap apa yang ada di dalam buku. Melalui media, dampak yang dihasilkan adalah siswa akan lebih paham terhadap materi yang akan disampaikan oleh guru tersebut. Namun, meskipun begitu pentingnya alat atau media dalam proses pembelajaran, masih terdapat banyak lembaga pendidikan atau sekolah yang kurang mementingkan suatu alat atau media dalam aktivitas belajar mengajar. Guru yang tidak menggunakan media dalam pembelajarannya secara maksimal. Berdasarkan penelitian observasi dan studi pendahuluan yang dilakukan di MI Nurul Huda, terdapat beberapa masalah yang terjadi. Adapun dari guru, yaitu guru tidak menggunakan media dalam proses pembelajarannya. Guru juga tidak mengetahui kriteria dan prosedur pemilihan media yang baik serta sesuai dengan materi pembelajaran. Faktor internal yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, yaitu siswa tidak memiliki motivasi belajar dan tidak tertarik saat belajar akidah akhlak. Selain itu, guru hanya menggunakan metode konvensional ceramah dalam proses pembelajaran, sehingga para siswa merasa bosan saat proses belajar berlangsung. Hal tersebut mengakibatkan siswa memiliki kemampuan yang rendah dan pengetahuan minimal terkait mata pelajaran akidah akhlak. Ada banyak media pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Salah satu dari mereka yang bisa digunakan oleh guru dalam pembelajaran pendidikan akidah akhlak adalah media poster. Berkaitan dengan uraian yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Penggunaan Media Poster Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Bab Adab Belajar di Madrasah Ibtidaiyah". Masalah di dalamnya terdapat: pertama, guru belum menggunakan media yang tepat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, minimnya fasilitas yang tersedia di sekolah seperti media pembelajaran. Yang ketiga, guru kurang menguasai penggunaan metode pembelajaran, sebab guru dominan menerapkan metode ceramah saat proses pembelajaran mengajar, sehingga para siswa mudah merasa bosan. Yang keempat, hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak belum mencapai KKM. Yang selanjutnya yaitu batasan masalah. Dalam batasan masalah, mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti, ini hanya dilakukan di kelas 1 MI Nurul Huda. Penelitian ini hanya berfokus pada mata pelajaran akidah akhlak bab adab belajar. Penelitian ini hanya fokus pada pengaruh penggunaan media poster terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak, materi adab belajar. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas, maka akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak materi adab belajar sebelum menggunakan media poster di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda. Yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak pada materi adab belajar setelah menggunakan media belajar poster. Yang ketiga, apakah ada pengaruh media poster terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak bab adab belajar di MI Nurul Huda. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat secara teoritis.
adalah dapat menjadi alasan dalam pengembangan media pembelajaran atau penerapan media pembelajaran secara lebih lanjut. Selain itu juga menjadi sebuah nilai tambahan pengetahuan ilmiah dalam bidang pendidikan Indonesia. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama bagi siswa, yakni untuk meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran akidah akhlak, khususnya materi adab belajar. Yang kedua, mengembangkan daya pikir siswa dalam mata pembelajaran akidah akhlak. Yang ketiga, mengubah kondisi pembelajaran yang asalnya membosankan menjadi menyenangkan. Yang keempat, mempermudah dalam mengingat dan memahami mata pelajaran akidah akhlak, khususnya pada adab belajar. Yakni manfaat bagi guru sebagai bahan sumber informasi bagi pendidikan untuk meningkatkan hasil belajar siswa di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda. Manfaat bagi sekolah yakni yang pertama, dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam memperoleh proses pembelajaran, terutama dalam meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran akidah akhlak. Dan selanjutnya, sebagai informasi dalam rangka menuju proses belajar dalam mata pelajaran akidah akhlak. Yang terakhir, yakni bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang penerapan media poster dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan menunjukkan penjelasan materi yaitu tentang metode penelitian. Yang pertama yaitu rancangan penelitian. Jadi desain rancangan penelitian adalah eksperimen. Desain eksperimen adalah desain penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain. Dalam kondisi yang terkendalikan, desain eksperimen yang digunakan dalam ini adalah one group, pretest, post-test, design, yaitu eksperimen yang dilakukan pada suatu kelompok saja tanpa kelompok pembanding atau kelompok kontrol. Yang kedua yaitu identifikasi variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel penelitian, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu adalah media gambar kartun. Variabel terikat yaitu variabel yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang jadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar. Jadi metode pengumpulan data yang ketiga yaitu metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu adalah tes. Tes merupakan serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh setiap individu atau kelompok. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu pretest dan post-test. Pretest adalah tes yang dilaksanakan sebelum diberikan perlakuan atau treatment. Pretest dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan siswa dari awal sebelum dilakukannya treatment. Selanjutnya yaitu desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yaitu melaksanakan penelitian langsung ke Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Rejang Lebong. Penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data yang akurat mengenai pengaruh media gambar terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu metode analisis data yang dilakukan yaitu dengan kuantitatif dengan metode Paired Sample Test. Paired Sample Test atau sering dengan istilah dengan Paired Sample Test adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Selanjutnya itu deskriptif. Data yang dianalisis secara deskriptif yaitu berupa data hasil analisis kuantitatif berupa dokumentasi dan hasil observasi. Jadi data yang ditulis yaitu berupa data analisis kuantitatif dari hasil tes siswa dan dideskripsikan melalui dokumentasi dan pada saat penelitian serta deskripsi hasil observasi yaitu diperoleh dari data hasil observasi guru dan siswa. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Anissa dengan NIM 19531165 sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari mini riset yang telah kami lakukan. Nah, penggunaan media poster dalam mini riset kami awali dengan pembuatan media pembelajaran.
Nah, media pembelajaran poster ini kami buat dengan menggunakan aplikasi Canva yang kemudian kami cetak. Nah, mini riset ini kami lakukan selama 3 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, siswa kami beri pretest, kemudian pada pertemuan kedua dan ketiga, kami lakukan dengan proses pembelajaran menggunakan media poster. Hasil belajar siswa itu pada penilaian pertama atau sebelum menggunakan media poster, kategori nilai sangat baik itu ada 2 siswa dengan perolehan nilai 82, kategori sedang dengan nilai antara 60 sampai 80 itu berjumlah 17 siswa, dan nilai di bawah 60 ada 1 siswa. Sedangkan pada saat penilaian kedua atau saat menggunakan media poster, itu siswa yang bisa menentaskan nilai di atas KKM berjumlah 17 siswa, dan yang masih di bawah KKM itu ada 3 siswa.